suspensi itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah suspensi oral, suspensi topikal, suspensi optalmik, suspensi tetes telinga, suspensi untuk injeksi, suspensi untuk injeksi terkontinu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sekarang kita belajar lagi di laboratorium. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali lagi buka jurnalnya yang tentang suspensi. Ya. Sekarang kita akan membahas tentang teori suspensi yang waktu kemarin sudah dibuat ya jurnalnya. Suspensi tentang paracetamol 120 mg per 5 ml, PGS, IS, sirup simplex 20 dan MF suspensi 60 ml. Itu resep yang pada waktu pertama membuat jurnal dan juga sediaannya. Sekarang kita akan membahas tentang teori suspensinya. Ya. Jadi suspensi itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Apa yang dimaksud dengan terdispersi itu adalah zat yang tersebar merata dalam koloid. Itu adalah teori suspensi. Sementara di sini ada suspensi itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah suspensi oral, suspensi topikal, suspensi optalmik, suspensi tetes telinga, suspensi untuk injeksi, suspensi untuk injeksi terkontinu. Jadi suspensi itu ada 6. Ya. Nah nanti ini untuk tugasnya ya, kalian silahkan cari apa yang namanya suspensi oral, ya. Apa yang namanya suspensi topikal, apa yang namanya suspensi optalmik, apa yang namanya suspensi tetes telinga, apa yang namanya suspensi untuk injeksi, ya. Suspensi untuk injeksi terkontinu. Ya silahkan, ini adalah tugasnya untuk pertemuan kali ini. Kalian mencari apa yang disebut dengan suspensi oral dan sampai dengan yang suspensi untuk injeksi terkontinu. Ya, itu tugas untuk minggu sekarang. Nah, kita akan membahas tentang keuntungan sediaan suspensi. Ya, antara lain, pertama adalah keuntungannya bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Jadi obat tersebut, ya suspensi tersebut itu tidak larut dalam bekerja sebagai depo, ya dapat memperlambat terlepasnya obat. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Ya, gitu. Jadi kalau beberapa bahan obat yang lain yang itu tidak stabil ya, jika tersedia dalam bentuk larutan. Kalau yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya itu lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat yang tergantung ke larutannya. Itu adalah keuntungan daripada sediaan suspensi. Sedangkan kerugian daripada sediaan suspensi itu adalah rasa obat dalam larutan tersebut lebih jelas. Terus juga tidak praktis dibandingkan dalam bentuk sediaan lain. Itu kerugiannya. Misalnya seperti pulveres, tablet dan kapsul. Itu. Jadi tidak praktis kan, harus dimasukkan ke dalam botol obat ya, terus dituangkan dengan menggunakan sendok terus baru dikonsumsi. Beda dengan yang namanya tablet ya, tinggal langsung dikonsumsi ya. Itu. Kalau yang ketiga, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antara kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisatornya. Ya, jadi itu yang ketiga, rentan terhadap degradasi. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan katalisator? Itu adalah
suatu zat yang mempercepat laju reaksi-reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Tuh, ya, itu yang disebut dengan katalisator. Ya. Nanti silakan yang untuk tugasnya yang tadi sudah dijelaskan di awal itu mencari apa yang namanya suspensi oral dan juga sampai ke injeksi terkontinu. Nah, terus di sini ada zat tambahan ya. Zat tambahan salah satunya ada PGA. Ya. Nah, pemberiannya warna putih, rasa tawar seperti lendir, bau hampir tidak berbau, bentuk butir ya, atau bentuk bulat. Ukuran partikel penampang 0,5 cm sampai 6 cm. Itu yang untuk zat tambahan PGA. Nah, untuk yang selanjutnya ada zat tambahan seperti zat tambahan seperti gliserin ya, dan juga aqua destilasa ya. Nanti akan di shoot aja ya nanti videonya ya. Nah, sekarang silakan ini dicatat dulu ya, terus nanti cari apa artinya dari suspensi oral itu ya. Apa yang namanya suspensi topikal, apa yang namanya suspensi optalmik, apa yang namanya suspensi tetes telinga, dan apa yang namanya suspensi untuk injeksi dan juga untuk injeksi terkontinu. Ya, silahkan kerjakan. Nanti kalau misalkan sudah dikirim ke Bapak ya. Paling itu aja untuk hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.